Selamat sore, bertemu lagi di pembelajaran online Primagama. Kali ini dengan saya Vinda. Kita akan membahas materi tentang matematika kelas 5 SD. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini itu tentang volume bangun ruang, kemudian jaring-jaring bangun ruang, dan penentuan data, diagram, tabel, dan teman-temannya. Oke, kita mulai ya. Di nomor 1, seperti yang ada pada gambar, kita punya bangun balok yang terdiri dari beberapa kubus satuan. Disuruh menentukan berapa volume balok pada gambar di atas. Oke, kita hitung. Jadi adik-adik masih ingat kan volume balok? Rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk gambar yang kita punya, karena tidak memiliki satuan sentimeter, kita ngitungnya per kotak. Jadi anggapannya ini satu kubus satuan. Berapakah jumlah panjangnya? Kita hitung per 1. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya panjang dari balok di sini adalah 9 kubus satuan. Kemudian untuk lebarnya sama, ada 2 ke 4, 5 ke 5 kubus satuan, sedangkan tingginya ada 4 kubus satuan. Untuk menentukan volumenya tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi panjangnya 9, kita kalikan 5, tingginya 4. Berapa hasil dari volume gambar tersebut? Ya. 9 kali 20, totalnya ada 180 kubus satuan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Halo, Vika, coba bersuara dong. Vika bisa dengar Vika? Vika dengar nggak? Halo, Vika? Ya. Nah, hilang. Oke, kita lanjutkan. Untuk nomor selanjutnya, di sini kita memiliki luas alas sebuah balok adalah 600 cm pangkat 2. Jika volume balok tersebut adalah 7.200 cm pangkat 3, berapa tinggi balok tersebut? Oke, kembali lagi rumusnya sama, jadi masih di volume
Itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau misalkan di sini diketahui luas alas itu kan sama dengan panjang kali lebar. Jadi kita menghitungnya nanti langsung panjang kali lebarnya kita ganti 600. Panjang kali lebarnya 600, tingginya belum diketahui, volumenya 7.200. Berapa besar dari tinggi balok tersebut? Yang 600-nya kita pindah ruas kiri, jadinya nanti dibagi, T sama dengan 7.200 bagi 600. Nolnya boleh dicoret, sisa 72 dibagi 6, hasilnya 12. Jadi tinggi balok tersebut adalah 12 cm. Seperti itu. Ada kesulitan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Di nomor 63. Nomor 63 ada 4 jaring-jaring kubus dengan nomor tertentu, kemudian ditanyakan mana yang merupakan jaring-jaring kubus. Jadi kita bahas satu persatu. Ingat, kubus itu punya 6 sisi persegi. Jadi jaring-jaringnya harus punya 6 kotak. Nah, sekarang kita coba dulu nomor 1. Di nomor 1 ada jaring-jaring seperti ini. Apakah nomor 1 merupakan jaring-jaring kubus? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena apabila nanti ditumpuk, sisi yang di sebelah sini dengan sisi yang ada di sebelah sini akan bertabrakan. Sedangkan sisi yang sebelah sininya kosong. Jadi nomor 1 bukan jaring-jaring kubus. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2 apabila dilipat, ini nanti akan menghasilkan bangun ruang berupa kubus. Sedangkan nomor 3, masalahnya sama seperti yang di nomor 1. Jadi di sebelah kanan ada 2 sisi yang sama. Nanti apabila dilipat, keduanya akan bertumpuk, sedangkan sisi yang sebelah kirinya kosong. Jadi yang 3 bukan jaring-jaring kubus. Yang nomor 4 itu benar, merupakan jaring-jaring kubus. Jadi yang merupakan jaring-jaring kubus adalah nomor 2 dan 4. Oke, seperti ini. Ada yang ditanyakan? Oke. Ada Sofi. Sofi bisa dengar Mbak Pindah? Pika, ada pertanyaan, Pika? Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 4, kita memiliki 4 jaring-jaring kubus. 4 jaring-jaring balok. Kemudian disuruh menentukan pada gambar tersebut manakah yang merupakan jaring-jaring balok yang benar. Oke. Dari gambar 1 sampai 4, manakah yang merupakan jaring-jaring balok? Sama seperti yang nomor sebelumnya, kita perhatikan satu persatu. Diingat balok itu punya 3 pasang sisi. Memiliki 3 pasang sisi yang sama besar. Jadi sisi tengah, misalkan Mbak Binda kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi nomor 1 itu harus sama dengan sisi nomor 3 besarnya. Sisi nomor 2 sama dengan sisi nomor 4. Sisi nomor 6 itu besarnya harus sama dengan sisi nomor 5. 5. Halo? Halo? Ya. Ini Vika? Oke. Kalau misalkan kurang paham tanya ya.
Mama. Oke, baru Sofi dan Vika yang bergabung. Sofi bisa dengar Mbak Vinda? Halo? Rek, kalau nggak paham tanya ya. Ya. Iya, Vika. Wes, oke, lanjut. Tadi balok kan 3 pasang sisinya sama besar. Jadi 13 harus sama, 24 harus sama, 65 juga harus sama. Nah, di gambar nomor 1, 6 sama 5 kan kotaknya berbeda. Jadi nomor 1 itu bukan jaring-jaring balok. Kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2 juga sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu sama seperti nomor 3. Nomor 2 sama seperti nomor 4. Nomor 5 sama seperti nomor 6. Tapi panjangnya nomor 6 yang di sebelah sini itu harus menyesuaikan dengan lebar dari sisi nomor 4. Sehingga nomor 2 ini juga tidak bisa dijadikan sebagai jaring-jaring balok. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sekarang turun nomor 4. Nomor 4 sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nomor 4 ini masalahnya sama seperti nomor 2. Jadi sisinya sama semua, cuma nomor 5 dan 6 itu panjangnya, tingginya yang di sini, itu tidak sama dengan yang di nomor 1. Sehingga nomor 4 juga bukan jaring-jaring balok. Untuk yang nomor 3, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 1, 3, 2, 4, 5, 6 sama besarnya. Sedangkan yang di sini, sisi nomor 3 itu sama dengan panjangnya sisi nomor 6. Kalau sesuai seperti ini, artinya nomor 3 itu adalah jaring balok. Jadi pilihan jawabannya untuk nomor 64, nomor 3. Seperti ini. Ada yang ditanyakan? Enggak. Nggak ada, oke. Lanjut, nomor 65. Nomor 65 masuk ke data, Rek. Jadi di nomor 65 itu ada tabel hewan ternak beserta jumlahnya dari desa suku Mulya. Kemudian ditanyakan, berapakah jumlah semua hewan ternak yang ada di desa suku Mulya? Kalau kita tanya jumlah, artinya kan di total semua. Oke, selamat datang, Zidan. Oke, lanjut. Berapakah jumlahnya? Jumlah ternak keseluruhan. Kita tinggal jumlah. Ayamnya ada 572. Maaf. Kemudian kambingnya 154. Kita total hasilnya 326. Kemudian dilanjut. Titiknya ada 527. Di sini 3, 1, 5, 12. Kemudian sapi ada 79. Tambah 9, 2, 1, 8, 13. Ini, sedangkan kerbaunya ada 57. 9, 8, 4, 1. Jadi, total semua ternak yang ada di desa Sukamulya ada 1389. Jawabnya yang B. Seperti itu. Kalau misalkan ada soal yang kurang terlihat, bilang ya. Sekarang kita lanjutkan. Di nomor 66. Nomor 66 itu tabelnya masih sama dengan tabel yang di atas tadi. Tapi ditanyakan manakah hewan ternak yang jumlahnya paling banyak dari sini. Kalau ditanya berapa jumlah hewan ternak yang paling banyak, yaitu adalah ayam dengan jumlah 572. Jadi nomor 66 jawabnya A. Oke. Jidan coba ngomong dong. Sofi coba ngomong. Oke. Sekarang kita lanjutkan.
65 dan 66 tadi kita membaca tabel. Selanjutnya nomor 66. Ini ada data dari tinggi badan siswa kelas 5 SD Bintang. Ada sekitar berapa nih? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ada 38 data. Kok 38, sorry. 28 data. Dari 28 data siswa kelas 5 SD Bintang, kita disuruh menentukan berapa banyak siswa yang mempunyai tinggi badan 143 cm. Ada berapa anak di sini? Jadi dari data ini kita cari yang tingginya 143. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi tinggi anak yang jumlah anak yang tinggi badannya 143 cm itu ada 4 orang. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan. Nomor 69. Nomor 69 sama. Jadi ada tabel lagi. Ditanyakan, ini tabel berat badan siswa mulai dari 35 kg sampai lebih dari 40. Ditanyakan berapa banyak siswa yang berat badannya kurang dari 39. Kalau kurang dari 39 artinya 39-nya nggak perlu dihitung. Kita menentukannya dari 35 sampai 38. Kita hitung jumlah siswanya. 2 tambah 4 tambah 7 tambah. Wait, mana suara nih? Cuma Jadi kalau di total nanti di sini 6 tambah 13 ada 19 siswa. udah hantar. Jawabnya yang C. Seperti ini untuk nomor 68. Kemudian kita lanjutkan di nomor 69. Sama, tabel yang kita pakai masih di nomor 28. Ditanyakan mana yang berat badannya lebih dari 39 kg. Jadi, berapa yang berat badannya lebih dari 39? Kalau beratnya lebih dari 39, kita menghitungnya dari yang 40 ke atas. Ini yang lebih. Jumlah siswa yang berat badannya lebih dari 39. 8. 2, 8. 6, hasilnya 8. Sip. Menurut jawab. Jawab juga ya. Ya. Oke, lanjut 70. Bangun ruang punya 6 sisi. Bentuknya persegi dan 12 rusuk sama panjang. Sama panjang berarti? Apa jawabnya? 12 rusuk sama panjang. Jawabnya kubus. Kubus. Next 71. Ada jaring-jaring seperti di gambar. Kemudian ditanya jaring-jaring bangun apakah ini? Alasnya segi 4. Sisi tegaknya segitiga. Kalau sisi tegaknya berupa segitiga, berarti kan ini bangunnya 5. Bangun 5 yang alasnya segi 4. Berarti jawabnya yang B. 5 segi 4. B. Oke, yang B. Sip. Kita lanjutkan nomor 72. Bangun kubus mempunyai diagonal ruang. Berapa diagonal ruang dari bangun kubus? Bangun kubus. Sisinya berapa sisinya? Sisi kubus jumlahnya 6. Kalau diagonal ruangnya ada yang ingat diagonal ruang itu seperti apa? Nanti kan kalau diagonal ada diagonal sisi, diagonal ruang sama diagonal bidang. Nah, ini Mbak Pindah gambar. Kalau kurang jelas bilang ya, Rek. Ini kubus.
seperti ini. Diagonal ruang itu adalah, misalkan di sini A, B, C, D, terus E, F, G, H. Diagonal ruang itu adalah garis yang menghubungkan antara antara G dengan A. Nah, G ini termasuk diagonal ruang. Oke, jadi jumlah diagonal ruangnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya 4 diagonal ruang dari pojok-pojok dihubungkan garisnya. Jadi ada AG, ada DF, ada EC, ada HB. Oke, ini adalah diagonal ruang dari kubus. Seperti ini. Oke, next. Kita lanjut di nomor 73. Hasil ulangan matematika kelas 5 sebagai berikut. Di sini ada 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15. Ada 15 data. Kemudian nanti yang ditanya, oh banyak ternyata, maaf. Ditanya jumlah siswa dari kelas tersebut. Tadi di depan ada 15, tinggal disambung hitungnya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi jumlah siswanya ada 30. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 74. Di sini kita punya diagram batang. Diagram batang yang menunjukkan jumlah siswa tiap kelas dari SD Madijaya. Berapakah jumlah siswa kelas 1 sampai 6? Kalau ditanya jumlah seluruh siswa, berarti kan di total semua. Di total semua, kelas 1-nya ada 25 orang. Kemudian kelas 2-nya, di sini kalau misalkan kita tarik garis, dia 20 orang. Kelas 3-nya sama, 20 orang juga. Kelas 4 ada 25 orang. Kelas 5, dari sini kita tarik garis, ada 15 orang. Yang terakhir kelas 6, 20 orang. Berapakah jumlah siswa keseluruhan? Jadi dari sini nanti kita total. 20-nya ada 45 tambah 45 tambah 35, kalau dijumlah 15, 1, 12. 105. 25, mantap. Sip. Nomor 75. 75 diagram lingkaran. Masih ingat diagram lingkaran? Ya. Oke, kalau satu lingkaran dalam persen, berarti totalnya berapa? 100. 100, oke. Ini totalnya ada 100%. A-nya, Usiku kalau dari 100%, besarnya kan 25%. Ya. D-nya berapa? Ditanyakan, berapakah selisih dari kelompok A dan B? Kalau selisih, berarti kita cari pengurangannya. Ingat misalkan perbandingan, rumusnya ditanya per diketahui, sudutnya ya, sudut ditanya, dibagi sudut diketahui, kalikan jumlah orangnya. Oke, dari sini pertama kita cari B-nya dulu. 20, 15, 25. Totalnya ada berapa di sini? Oke. Berapa? Udah, 25 tambah 15 kan 40. 40 tambah 20, 60. Berarti D-nya 40%. D-nya 40. Ditanya, sudutnya kok sudut. Maaf, ini persen. Oke, kita hitung selisih dari kelompok A dan B. A-nya 25, D-nya 40. Selisihnya
Selisihnya adalah 15. Jadi 40 kurangi 25 per, karena yang diketahui seluruh orangnya, berarti pernya nanti kita pakai 200. 100% dulu kali 200. Oke, hasilnya 15 per 100 kali 200. 200 sama 100-nya coret. Bisa 2. 15 kali 2 berapa? 30. 30. Oke, jadi jawabnya 30 siswa. Seperti itu. Sekarang, tadi ini ada yang ditanyakan? Ada yang kesulitan kah? Tidak ada, kita lanjut ya. Nomor 75. 75 ada diagram pen dari siswa pertama kelas 5 sebagai berikut. Data ini menunjukkan umur. Jadi ini usianya. Yang ini jumlah. Usia, kemudian jumlah. Ditanya, berapakah banyak siswa primagama yang usianya 14 tahun? 14 tahun dari gambar di sini. Ya, 14. Dan kita cari lurusnya yang di sini. 10. 10. Oke. 10. Jadi banyak siswa yang usianya 14 tahun ada 10 orang. Nomor 26. Nomor 77 sama tabelnya datanya masih pakai grafik yang tadi. Kemudian ditanya berapa jumlah siswa yang usianya lebih dari 11 tahun. Kalau lebih dari 11, jadinya kan 11-nya nggak usah dihitung. Kita cari jumlah yang berusia 12, 13, 14, dan 15. Yang 12 ada berapa orang? 15. 15. Yang 13? 5. 5. 14-nya? 10. 10. 15-nya? 15. 15. Oke, kita total. 15 tambah 5. 25. 10 tambah 15. Iya 20, maaf. 20. 20, ini 25. Kita taruh jadinya 45. Jadi nomor 77 jawabnya yang B. B. Nah, sekarang balik lagi, katanya masih sama. Selisih siswa yang usianya 12 tahun. 12 tahun. Oke, nomor 78 kita cari selisih siswa yang usianya 12 tahun dan 15 tahun. Nah, yang kita cari, kita hitung tadi, 12 tahunnya ada 15 orang. 15 tahunnya ada 15 orang. Berarti selisihnya berapa? 0. Selisihnya 0. 15 kurangi 15, totalnya 0. Sudah 79. Oke, kita lanjut ya. Nomor 79 ditanya modus. Apa sih modus itu? Modus adalah data yang sering muncul. Jadi kita cari data mana yang sering muncul dari hasil di sini. Yang paling banyak itu kan angka 10. Artinya modusnya adalah 8. Jadi modus dari data tersebut adalah 8. Oke. Sekarang yang terakhir, nomor 80. Nomor 80 ada tabel sama, disuruh menentukan rata-rata. Rata-rata atau min itu kan sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Oke, jumlah data dibagi banyak data. Nah, sekarang berapakah jumlah datanya? Untuk jumlah data, karena di sini ada banyak siswanya juga, jadi jangan lupa untuk mengalikan. Kita ngitungnya satu-satu dulu, baru ditotal semuanya.
5 kali 2. 10. 6 kali 7. 42. 2. Kali 8. 56. 56. 8 kali 5. 40. 8 kali 8. 64. 64. 10 kali 10. 100. 100. Oke. Jadi nanti untuk jumlah data yang ini kita jumlahkan. 10 tambah 42 tambah 56 tambah 40 tambah 64 tambah 100. Itu untuk jumlah datanya. Yang banyak data, ini banyak siswanya yang kita hitung. Jadi 2 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 8 tambah 10. Yang di atas totalnya berapa? Kita hitung ya. 2 tambah 7. 9 tambah 8. 17. Berhenti sampai sini dulu. 5 tambah 8. 13 tambah 10. 23. Kalau di total keseluruhannya jumlah siswanya ada 40. Sedangkan untuk jumlah datanya dari yang banyak tadi 10 ditambah 42, 52 tambah 56, 108 tambah 40, 148 tambah 64, 2, 1, 2. Kemudian nambah 100. Nih, jadi jumlah total datanya ada 312. 12. Nah, sekarang kita bagi. Kita kan mau cari mean. Jumlah datanya tadi 312 dibagi totalnya ada 40. 17. Gitu. 312 bagi 40. Nolnya diabaikan dulu nggak apa-apa. Yang mendekati 31, 4 dikali berapa? 1. Dikali? 1. Dikali 1 yang mendekati 31. Dikali berapa? Dikali itu 7. 7 kali 40, 280. Nah, nanti dikurangi. 2 turun, pinjam, 11. Kurangi 8. 3. Bisa. Wes ya, 32 bagi 40 kan nggak bisa. Atasnya Koma. kasih koma, belakangnya kasih 0. 20 bagi 40. 8. 8. Iya, benar. Jadi, nanti rata-ratanya adalah 7,8. 7,8. Enggak. Rek krungu rek mriku. Krungu. Dengar nggak suaranya? Ini yang Denger. siapa aja? Tika, Jidan, Sofi, Ade. Ade. Mana Ade? Oh, yo. Oke. Cerek, bentar. Ini ada yang salah kah? 10, 6 kali 7, 42 kan ya? 7, 8, 5, 6, 40, 64, 100. Satu beli. Dan get ya. Woi, berapa gede beli kue? Oh, yo. Menengok. Ini 7,8. Kalau misalkan kita bulatkan, dibulatkan berarti hasilnya adalah 8. Karena 8 adalah 7,8 dibulatkan jadi 8. Jadi rata-ratanya 8. Di sini ada yang ditanyakan? Enggak. Hah? Enggak. Oke. Terus Woi. Sudah, Mbak.
Adik. Adik. Ngapa itu? Ada yang ditanyakan? Enggak. Ada yang punya soal misalnya? Boleh, nanti kita diskusikan di sini. Ini, nggak ada. Tapi connect semua kok. Ada yang punya soal lain? Yang mau ditanyakan? Ada. Hah? Ada. Enggak. Enggak punya soal. Ada yang nggak punya PR? Ah? Aku ada sudah selesai. Apa? Apa Dan? Ada tapi sudah selesai. Oh, udah selesai. Oke. Ya. Oke, dari soal yang tadi Mbak Pinda tampilkan ada yang kurang paham? Enggak. Berarti yang baru datang? Tadi di awal kita Macet-macet, ini kubus, volume belok, jaring-jaring. Kira. Kemudian di sini nanti ada data. Udah pakai ceramu. Ade. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada yang kesulitan soalnya? Enggak. Mantap. Ade. Itu apa itu jeng? Layan. Banget. Guys, pelajarannya kemana guys? Oke deh, untuk matematika karena tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke IPA. Sudah siap? Belum. Materi IPA-nya nanti sama, ada 20 soal. Dari nomor 16 sampai 30. Tentang perubahan suhu sama campuran. Rusak. Bukan. Ini rusak. Oke, Zidan, apakah Anda baik-baik saja? Baik. Lapo ditutup. Oke, lanjut IPA ya. Di IPA, yang pertama ada ibu-ibu jemur baju. Kelihatan soalnya? Kelihatan. Oke. Pada gambar berikut, kegiatan tersebut memanfaatkan sumber panas yang berasal dari, kalau jemur berarti sumber panasnya dari Sinar matahari. sinar matahari. 16, jawabnya yang C. Kita lanjutkan, nomor 17. Tangan kita dapat membedakan panas atau dinginnya suatu benda, tapi tidak dapat mengukur suatu benda. Untuk dapat mengukur Termometer. barometer buat apa?
Mengukur suhu. Suhu. Oke, ini mengukur suhu. AD. Tuman. Oke, jadi jawabnya termometer. Tekanan udara ya. 18. Suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas, bertambah volumenya karena terkena kalor atau panas. Perubahan benda karena adanya faktor panas disebut Mendidih. no, bukan. Tambah panjang, tambah lebar, Menyusut. tambah besar. Memuai. Namanya memuai. Jadi kalau benda terkena panas itu nanti jadinya memuai. Memuai. Kelihatan nggak, Rek? Soalnya burem. Burem dikit. Sedikit saja. Enggak. Wes, enggak. Enggak. Oke. Kalau panas dia memuai, kalau dingin Menyusut. menyusut. Oke, Menyusut. kita lanjut. Nomor 19. Panas ada pada benda yang bersuhu rendah. Dan panas dengan cara merambat tanpa mengikuti perpindahan suatu zat lain. Dia merambat, tapi zatnya tidak berpindah. Jadi perpindahan panasnya secara Konveksi. konduksi. Kalau konveksi ini zatnya ikut berpindah. Sedangkan radiasi. Kalau radiasi tanpa zat tanpa arah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar nomor 20. Terjadinya